Jemain wa inna hadis kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suruh umuri mudasyatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah wa hamdihi subhanallahil adzim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata kalimati. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla aw ajra wa jalla wa adamul hajar jahala alayya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu wa huwa khairul jimaun. Alhamdulillah, saudaraku, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di hari Jumat, di waktu yang paling mulia, di waktu asar ini. Usahakan saudara-saudaraku untuk berdoa pada Allah, karena waktu Jumat yang berbarokah adalah di waktu ba'da asar. Alhamdulillah, oleh Allah kita dipertemukan bersilaturahmi. Kita mungkin banyak gak kenal dengan saya. Saya dosen Fakultas Teknik. Karena kita ngisi teknik, maka saya gak boleh nyebut jurusan saya. Jadi di sini nyebut Fakultas Teknik. Kalau jurusan ngaku jurusan ini dosen Fakultas Teknik. Saya mantan WD3 dulu. Kalau saya jadi WD3 dulu, saya sering buat guyonan. Di UB ada berapa fakultas? Ada berapa fakultas di UB? Hanya ada 2, teknik dan lain-lain. Itu dulu waktu saya wakil dekan 3. Alhamdulillah, bulan ini bulan Ramadan atau Ramadan? Ya betul. Ramadan apa Ramadan? Yang kamu pahami apa? Ramadan apa Ramadan? Kalau ada anak dilahir Ramadan dinamai apa? Ramadhani apa Ramadhani? Mari kita simak bersama, kita pahami bersama, jangan sampai salah dalam bahasa Arab. Apa Ramadan itu? Ramadan beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan dalam kamus bahasa Arab itu artinya membakar, panas sekali membakar. Kalau Ramadan ada 3 pengertian. 1, sakit mata. 2, belean atau belan ya. Sini kotor. Yang ketiga, mata merah. Maka saudara-saudaraku, di dalam Ramadan jangan sekali kita menyampaikan Ramadan, maka kita mengundang apa? Mata merah. Siapa yang punya mata merah? Iblis laknatullah alaih. Apalagi kita punya nama Ramadan nih, panggil Ramadan, maka kita manggil apa? Iblis laknatullah. Maka kita tetap bahasa Arab. Ramadan, bukan Ramadan. Ya, Ramadan. Maka mulai saat ini saudaraku yang sudah paham, jangan sekali nyebut Ramadan, nanti sakit mata, mata merah. Sehingga apa? Kalau kita sering nyebut Ramadan, ya kita mengundang apa? Mengundang iblis laknatullah. Itu yang pertama. Banyak lagi yang kedua itu. Tahu hari raya Idul Fitri, menyebutnya suci katanya. Itu bukan suci. Fitri itu dari kata fitra futur. Apa? Makan pagi. Boleh makan pagi, hari raya makan. Maka disunahkan untuk Idul Fitri itu sebelum berangkat masjid makan dulu, karena bukan hari raya suci. Apa? Hari raya makan pagi. Alhamdulillah saudaraku. Tadi saya menyebutkan suatu ayat surat Yunus ayat 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum majmaun. Apa? Katakanlah
dengan fadlihi dan rahmatku, maka hendaklah kamu apa? Falyafrahu. Kita oleh Allah disuruh bahagia. Kenapa? Karena kita apa? Kita dapat bifadlillah, fadilah dan rahmat. Apa yang maksud dengan rahmat, saudaraku? Ada yang mengatakan rahmat itu Quran. Ada ulama mengatakan rahmat, mungkin bagi kita katakan rahmat itu Quran. Ada yang kedua, rahmat itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga mengatakan rahmat itu adalah apa? Islam. Kalau kami terutama kami di Haromen, saya di jamaahnya Abiyah Ulumuddin atau Abuya Said Maliki di Mekah, kita menyebut rahmat itu adalah apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada ayat juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku apa? Utus marsalaka Rasulullah Allah apa? Untuk rahmat seluruh alam. Itu. Begitu juga Rasulullah SAW rahmat ini di sini. Di sini rahmat kalau kita apa? Kita lihat, kalau kita dilihat di sini bahwa rahmat itu ya Rasulullah sendiri di sini. Ana rahmat. Nah, ya. Ana rahmat sini ya. Itu apa? Ini. Innama ana rahmatun muhdatun. Nah, ya. Imam Bukhari ini hadisnya, bukan hadisnya ecek-ecek. Imam Bukhari bahwa mengatakan Rasulullah apa? Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Itu ya. Bulan suci Ramadan kalau kita tahu bulan apa? Bulan rahmat, bulan maghfirah, apalagi itu bulan pembebasan api neraka. Ada ulama mengatakan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua apa? Maghfirah, 10 hari ketiga apa? Bebas api neraka. Tapi sebenarnya di dalam bulan Ramadan itu sesungguhnya semuanya adalah rahmat, maghfirah dan apa? Pembebasan api itqam minan nar, seperti itu. Tapi ada juga, jangan disalahkan. Jangan nanti yang salah jangan tidak sunnah. Ini sunnah, nggak ada ya. Ya. Itu ya. Hadirin sekalian, kalau kita lihat kenapa Nabi Muhammad sebagai rahmat ini. Kalau kita lihat sejarah, ya. Bagaimana Nabi Muhammad pertama itu adalah dulu melakukan apa? Lawatan ke Taif untuk menyebarkan agama Islam. Apa yang dapat oleh Rasulullah saat di sana? Saat Rasulullah ke Taif, oleh penduduk Taif apa? Dilempari apa? Batu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Padahal gunung Uhud, bukit Uhud ya. Di Mekah ada bukit apa ya? Nah, ya, itu sudah malaikat Jibril menawarkan untuk membalaskan. Apa Rasulullah? Rasul mendoakan supaya apa? Semoga di Taif ini akan ada turun-turunan yang Islam. Jadi tidak seperti sekarang, beda pendapat sedikit, beda kunut sedikit, langsung dia cap bid'ah, dolalah, masuk neraka. Hanya gara sholat taraweh 8 dan 20 sudah diklaim masuk neraka. Nah, ya. Apalagi sekarang banyak kaidah ustadz sunnah, ustadz tidak sunnah. Nah, ya. Mungkin saudara lihat foto saya di player pakai belangkon ya, itu belangkon ya. Oke, itu pertama Rasulullah di situ. Yang kedua apa? Beda dengan kalau kita lihat Nabi Nuh saat tidak diterima oleh umatnya. Langsung apa Nabi Nuh itu? Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, janganlah engkau apa? Biarkan seorang pun di antara yang orang kafir tinggal di atas bumi. Ini Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh, Nabi apa itu? Ulul azmi.
Apa Nabi Nuh itu? Ya, mendoakan umatnya apa? Yang kafir jangan ada di muka bumi, ya. Lalu apa? Nabi Isa itu teladan. Nabi Isa doa juga ketika ditolak kaumnya apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in takfiri lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka yang ingkar, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha Agung dan Maha Bijaksana. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beda. Kedua, menjelang beliau kewafatannya, apa yang dipikir itu? Padahal sudah malaikat ingin menyambutnya di surga. Wahai Rasulullah, katanya malaikat Jibril, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu. Meskipun mendengar kabar seperti apa Rasulullah? Masih gelisah, cemas. Apa dia pikirkan? Beritahukanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Nah ya, malaikat Jibril jawab, jangan khawatirkan nasib umatmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah SWT apa? Wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, dia manusia yang pertama kali aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi pemimpin semua manusia. Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku haramkan siapapun surga sebelum surga dimasuki umatnya. Jadi jelek-jelek begini Pak Slamet dan antum semua ini masuk surga pertama. Loh kok ada klaim mengatakan dengan Rasulullah SAW masuk neraka gara-gara enggak kunut, gara-gara aku. Tapi ini Rasulullah menunggu kita. Siapa umatnya? Apakah umat apa sahabat Nabi? Umatnya. Maka saudaraku, kalau kita lihat kuntum umat, kita tuh umat yang waktu Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat, tanya Rasulullah, siapa umat terbaik? Sahabat menjawab, kami Rasulullah. Kami berapa Rasulullah, pernah dengan Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Umat terbaik adalah umat akhir zaman. Tidak pernah melihat saya, tidak pernah mendengar kalam saya, tapi beriman pada Rasulullah SAW. Jadi kita yang jelek-jelek ini, walaupun bukan keturunan Nabi, oh kita keturunan Nabi apa? Kita Nabi Adam, Nabi Nuh. Turun kita Nabi Adam, Nabi Nuh. Ini Mas Hendra ya. Banyak riwayat kita keturunan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Karena saat Nabi Adam sudah habis semua umat manusia, hanya tinggal berapa pasangan itu, sehingga di sekitar keturunan di sana. Bukan keturunan Nabi Adam, konsep begitu. Nabi, tapi ada saudara Bani Adam. Ya itu. Jadi saudaraku, jangan khawatir. Mungkin sholat kita bolong-bolong, atau bukan bolong lagi. Ya, sekarang banyak ya di kampung saya itu ada nasi berkah Jumat, itu Mas Hendra. Yang antri banyak Mas, nggak sholat Jumat, nggak dengarkan khutbah. Nanti masuk masjid, kalau sudah ada Allahu Akbar, itu. Rumahnya di luar rokok-rokokan. Nah, ya, tapi itu masuk surga. Kenapa? Karena itu masuk umat Nabi Muhammad. Maka jangan takut, jangan khawatir kita, maka jangan bersedih. Insya Allah kita masuk kapan enggak? Wallahu a'lam kapan. Apakah bersama Rasulullah? Kan gak enak ya kita ini tongguan Mbak Rasulullah. Nanti kalau tongguan Mbak Rasulullah kan kayak apa ya kena iki. Lebih baik tongguan sama Pak Slamet ya, sama-sama surga ini cilik-cilik, yang penting masuk ya. Oke, itu kedua. Ketiga apa? Saat menghadapi sakaratul maut, apa yang diberikan Rasulullah? Ya Allah, timpakan pedihnya sakaratul maut kepada saya, kepada aku, dan ringankan untuk umatku. Inilah Rasulullah ada dengan kita, tapi apa? Rasulullah mendoakan kita, minta sakaratul maut yang sakit itu ditimpakan pada Rasulullah, sehingga kita dapat apa? Kita sedikit mungkin, atau kita kecil. Keempat, saudaraku, kalau Rasulullah sebagai rahmat ini di akhirat kelak nanti syafaat kita tunggu. Ya, maka jangan saudaraku, jangan nggak mau sholawat minimalis apa? Allahumma sholli ala Muhammad minimalis. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat minimalis. Sholawat yang panjang terserah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim. Ada sholat macam-macam sholawat.
Jangan-jangan mengklaim yang enggak kamu suka langsung dia cap apa? Sholawat ahli bid'ah. Kenapa? Kita dilindungi ini oleh Rasulullah bahwa nanti masuk surga itu umat, masa gara-gara sholawat zikir kita masuk neraka? Ayah, itu. Saudaraku, bulan Ramadan. Kalau kita lihat di surah Al-Quran, perintah sholat itu banyak dalilnya. Perintah sholat banyak, perintah haji juga banyak dalil. Tapi kalau perintah puasa, ada berapa ayat? Perintah sholat ada 200 berapa itu. Perintah haji ada berapa 40-an. Bahkan ada surah Al-Hajj supaya kita haji. Tapi puasa ada berapa surat, berapa ayat? Hanya satu. Kutiba alaikumus syiyam. Ada lagi saum di surat Maryam. Nah, ya, itu. Hanya satu. Kenapa satu? Sedangkan sholat apa? Karena sholat itu mudah. Sholat itu mudah, hanya 5 menit. Cepat-cepat ya 2 menit ya. Cepat. Sehingga diingatkan sama Allah tuh, ayo jangan cepat-cepat. Karena sholat itu mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana haji, Pak? Haji itu sekarang murah, tidak mahal. Haji, apalagi umroh sekarang. Umroh itu per tahun orang 1 kali mungkin atau 2 kali umroh. Maka diingatkan, beda dengan puasa hanya 1. Puasa itu hanya 1. Kenapa? Puasa itu 1 bulan. Kalau haji berapa? Haji 5 hari. Jadi saudaraku, haji itu bukan 40 hari. Berapa? 5 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12. Lah kok bisa 40 hari, Pak? Ya tawaf di mal-mal itu, karena pesawat belum ada. Maka 40, sebenarnya haji itu hanya berapa? 5 hari. Tanggal 8 apa hari apa itu? Tarwiyah. Tanggal 9 Arafah, 10 Nahar, 11 apa itu? Apa? Hari apa itu? Ya korban, nawar sawal, nawar sani, hanya 5 hari. Ya, beda dengan puasa berapa? Puasa itu 1 bulan. Ya, atau paling enggak 29 sampai dengan 30 hari. Makanya di sini Allah selalu memperingatkan, ya, berikan ini. Oke. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 mengatakan ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam, keluarnya apa? Itu prosesnya poso, luarnya apa? Menjadi orang-orang mukmin. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pertama apa? Tadi katakan ada kurikulum Ramadan. Pertama, puasa 24 jam. Jadi puasa kita bukan 12 tapi 24 jam sehari semalam. Loh gimana Pak? Apa nggak makan sehari semalam? Bukan begitu. Ya, kita paham. Kalau siang pasti kita puasa. Dikasih makan apa kita nggak mau. Lah setelah puasa ini ada istilah takjil. Apa takjil itu? Hari takjil apa? Apa makanan? Apa sirup? Atau kolak? Atau rawon? Apa takjil itu? Apa takjil? Takjil menyegerakan. Jadi tidak ada istilah makanan, menyegerakan buka. Ada 2 konsep sini, mendahului makan, mengakhirkan sholat maghrib, atau mengawali sholat, mengakhirkan apa? Makan. Mana yang afdol? Mana afdol? Antara mengakhirkan sholat atau mengawali apa? Sholat. Tapi kalau sholat akhir, kalau mengawali sholat, maka kita makruh. Kalau belum buka atau ya kita apa? Bacaan buka puasa apa? Yang pernah Anda tahu? Bacaan buka puasa apa? Gimana? Ada Allah malakal itu, ada lagi yang kedua apa? Hah? Ya, dahabat doma'u wabtalatul uruku wasabatul ajru. Kalau kita lihat konsep ini, bukan konsep lakasumtu, tapi konsep dahabat doma'u apa yang?
Apa dhahabatul ma'u? Telah hilang rasa haus. Apa? Telah hilang rasa haus dan tenggorokan basah dengan apa? Air. Terus apa lagi? Ketiganya, dan pahala insya Allah tetap. Ini saudaraku, konsep ini jadi takjil pertama apa? Kita minum air dulu, kan basah. Kalau basah kan pakai air, bukan gorengan ya. Tadi kan apa? Dhahabal telah hilang rasa haus, karena apa? Maka basah tenggorokan. Kalau basah artinya apa? Pakai gorengan apa pakai air? Pakai air. Maka apa yang kita lakukan? Minum air dulu baru sholat. Rasul begitu. Minum air jam-jam Rasulullah, lalu makan beberapa butir kurma. Ini yang konsep kedua ini kita ikuti. Boleh juga Anda makan sampai setengah jam, maghrib jam 5.48, 6.15 boleh maghriban, makan sebanyak-banyaknya begitu. Tapi konsep di sini yang maksud puasa 24 jam apa? Ya, puasa 24 jam ini. Jadi begini, dalam konsep 24 jam jangan sampai mindah makan. Kalau sebelum di luar puasa apa? Makan pagi, siang, malam, nanti setelah bulan Ramadan apa? Makan sebelum maghrib, nanti setelah taraweh makan lagi, dan sahur. Berarti kan mindah ini. Mindah apa? Mindah letaknya makan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pengeluaran tambah banyak. Ibu-ibu itu bukanya apa? Kolak, campur lagi gorengan, semuanya ya, semua ada. Ya, nanti habis taraweh makan lagi, nanti menjelang sahur makan lagi. Nah, ini bukan konsep puasa 24 jam. 24 jam setelah buka ya sudah, nanti tinggal minum saja. Ya mungkin makan secukupnya, tidak lagi makan sebanyak-banyaknya. Itu konsep puasa 20 jam. Tahu puasa? Puasa dari apa? Dari mulai kapan? Puasa itu dari siam itu imsak. Dari imsak sampai dengan maghrib. Tapi bukan imsak kita. Imsak kita kan 10 menit sebelum subuh. Bukan itu. Jadi imsak di kita boleh makan, boleh rokokan juga. Tapi hati-hati kalau rokokan. Ya, pas ada rokokan nanti lupa nyodok-nyodok serot, ternyata sudah tiba-tiba ada koman, Allahu Akbar, wah itu sudah ya boleh. Jangan sampai kita dijaga. Memang beberapa kelompok katakan imsak itu bid'ah dolalah. Dan ini mau puasa dianggap sesat. Itu hanya hati-hati para ulama, 10 menit ya, 10 menit sebelum adzan subuh ada hati-hatian kita. Nah, ya itu. Saudaraku, di bulan Ramadan ini kalau kita lihat ayatnya, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita lihat juga ayat hadis ini sama bunyinya dengan ini, man koma ada man soma. Barang siapa kita puasa Ramadan, ya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa indahnya ini dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh dosa apapun ini. Nggak ada apa kecuali dosa kepada manusia. Dosa pada Allah akan diampuni kalau kita puasa. Nah ini ya. Jadi tadi konsepnya ada puasa 24 jam, bukan puasa setelah maghrib kita balas dendam, makan sebanyak-banyaknya sehingga taraweh kantuk, darusan ngantuk lagi. Wah ya, hari pagi mau ke kampus pagi nggak bangun lagi karena makan kenyangan. Ya, itu. Yang kedua apa Pak? Yang perlu dilakukan adalah ihsaru qiyam. Apa ihsaru qiyam itu? Memperbanyak sholat malam.
Pak Slamet konsep apa mazhabnya mazhab yang sholat taraweh 20, bukan 20, bukan 20, kan banyak itu ya. Tadi di saat puasa mansoma, ini mankoma Ramadan sama, ini sama, hanya beda koma, mankoma dan mansoma. Sehingga saudaraku, apabila kita sholat taraweh, maka apa? Dosa kita akan diampuni. Maka jangan sekali-kali saudaraku meninggalkan sholat taraweh, apapun capeknya. Boleh gak jamaah, boleh sendirian, boleh 2 rakaat, boleh sesuka hati. Jangan sampai meninggalkan sholat. Dan sholat tarawih ini adanya di bulan Ramadan. Ada juga dalil apa? Masna, 2 rakaat 2 rakaat. Ya, sebanyak-banyaknya. Tidak terhitung, terserah. Tidak ada batasan. Sholat malam. Ya. Nah, ini mungkin peringatan bagi kita, saudaraku. Ini Albani mensahihkan. Apabila sholat taraweh, kadang-kadang kita mungkin yang mazhab 8 rakaat, sholat ikut 20. Karena cepat 20 itu. Ya, 28 langsung pergi. Jangan. Kenapa? Karena kalau saudaraku sholat jamaah bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan kita sholat semalam suntuk. Ini Albani ini, ya, bukan orang Muhammadiyah atau NU. Dalilnya Pak, teman-teman apa? Albani. Ini apa? Jika Anda sholat taraweh berjamaah dan sampai selesai imamnya, maka apa? Sholat kita seakan-akan sholat semalam. Ya, padahal hanya kalau sholat ikut 20 paling setengah jam. Kan setiap 2 rakaat 3 menit. 3 menit kalikan 2 berapa? 3 menit kan 10, 30 menit. Itu 30 menit kita sholat bersama imam seakan-akan sholat semalam. Jangan sekali. Boleh meninggal, boleh juga. Tetapi apa? Ini dalilnya, hadisnya bahwa sholat bersama imam, ya jangan tidak meninggal imam, itu adalah pahalanya apa? Seperti apa? Sholat semalam. Ini dalilnya ini, ya. Kalau kita apa? Ini inna rajulu inna salama al imam hatta yansarifu ya kusibalahu qiyamul lail. Ya, itu ya. Jadi titip nanti jika saudaraku sholat taraweh jangan pulang duluan. Ya, ikuti sampai taraweh selesai. Yang ketiga apa? Pendidikan bulan Ramadan ini. Iksaru tilawatul Quran. Ya. Quran itu adalah diturunkan di bulan Ramadan. Sahru Ramadan allati unjila fil Quran hudal linnas wa binati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yang dalamnya mulai diturunkannya apa? Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran? Petunjuk manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang bedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi saudaraku, usahakan, mungkin di sini usahakan 1 bulan ini hafal apa? Hatam Quran. Niatkan. Kalau nggak mampu hatam Quran sendirian, 1 kelompok lab, ya, lab, niatkan. Kan kalau di lab ada 10 orang, ya 3 jusan lah. Oh ya. Atau 1 keluarga ada 5 orang, bapak, ibu, kakak, adik, 5. Jika kalau 30 juz berapa? 30 juz bagi 5 ada 6. Yang penting hatamkan Quran. Kalau bisa sendirian. Kenapa? Karena Quran itu saudaraku ini hudal linnas, petunjuk sebagai manusia, bukan orang muslim saja, semuanya hudal linnas, ya, bukan orang muslim saja, hudal lin yang merasa manusia, ya. Di sini juga fadilahnya Quran apa ini? Al-Hafidh Ismail bin Umar bin Kasir Al-Basrai apa? Damaskus ya, yang lebih terkenal dengan Ibnu Kasir, berkata mengenai ayat ini apa? Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya Pak sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu turun bulan puasa di Lauh Mahfud
tapi turun ke bumi berangsur-angsur. Kalau kita lihat lagi Quran ini ya, apa? Ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatan lil mu'minin wa la yajidu dzalimin lahu sara. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita gundah gulana, ya kita gundah gulana, maka apa? Sering-seringlah baca Quran, minimalis lah qul huwallahu ahad. Minimalis apa? Qul huwallahu ahad. Katanya orang kampung qul huwailek gitu ya. Qul huwallahu ahad samad. Mau tidur begitu. Mau tidur kalau 3 kali, katanya itu seakan-akan hatam Quran, Mas. Jadi baca 3 kali surat Al-Ikhlas itu seakan-akan setara dengan hatam Quran. Maka jangan lupa mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, jangan baca WA dulu. Ya, jangan baca cerpen macam-macam. Quran dulu itu. Ya. Quran ini juga ini pahalanya apa? 1 huruf dari Al-Quran ini maka banyak 1 kebaikan. Jadi 1 huruf hudal linnas itu berapa huruf? Ha dal lan. Nah, hudal linnas banyak huruf. Jadi bukan per kata pahalanya itu. Maka alangkah indahnya jika kita bisa menghatamkan. Mungkin kalau teman al-hatim mungkin seminggu hatam 1 kali. Jika kalau 1 bulan berarti 4 kali. Kan gak ada kerjaan lagi. Pagi habis ba'da subuh mungkin 1 juz. Ba'da zuhur 1 juz. Ya, ba'da asar 1 juz. Sehingga 1 hari itu berapa? 5 juz. Sehingga 6 hari bisa hatam. 1 juz itu kalau cepat kan setengah jam. Kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim, kalau bisa bismillah itu baru satu lembar mungkin apa 8 menit ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim ya. Itu baru apa? Ya, moga tidak ada di sini ya. Baca langsung tadi itu tartil gitu ya. Ya. Oke, baik. Dari Abu Umamah Al-Bahili ya, bukan Bahil menteri ya, Al-Bahil. Ya, beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pengembara. Itu lagi, kalau kita baca surat Tabarok, apa Tabarok itu? Surat apa? Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil Al-Mulk itu akan menjaga kita, sehingga saat kita mendengar Kiai Bahauddin, kalau kita setiap malam merutinkan istiqomah baca surat Al-Mulk, maka surat itu nanti akan bela kita di akhirat. Jadi surat itu akan bela kita di akhirat. Jangan lupa kita tuh. Paling surat Al-Mulk berapa ayat tuh? Berapa ayat? 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah doa kamu hayatul qayyum senama Allah jadi lu goblok doa sama itu enggak sampai 2 menit 3 menit sudah selesai. Tapi kita nanti di akhirat dibela oleh penjaga surat itu. Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya pada hari kiamat, yang orang tuanya akan dikenakan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Jadi saudaraku, jika kita antum semua sering baca Quran, maka nanti apa? Orang tua kita pakai mahkota, di mana mahkota ini akan terangnya melebihi cahaya matahari. Jadi kita nggak usah memberikan apa yang orang tua, maka seringlah kita baca sendiri itu aja, oleh Allah pahala juga sampai pada orang tua. Ya, ini juga sama ya, puasa dan Al-Quran, dan Quran akan datang pada kiamat untuk mensyafaati hambanya. Ya, oke. Ini yang kedua, apa tadi itu? Ketiga apa? Memperbanyak tilawatil Quran. Mudah-mudahan malam ini nanti malam ke berapa? Ke-8. Mudah-mudahan sudah masuk juz 8 ya. Mudah-mudahan. Kalau belum juz 8 ya paling enggak lah sudah berusaha. Jadi sebelum pulang kampung tanggal 24 Maret ya, antum sudah hafal. Sudah hatam Quran sebelum pulang kampung. Nah ya,
pulang kampung. Baik, yang keempat saudaraku, di dalam Ramadan ini sedekah, memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena pahalanya itu Masya Allah bulan Ramadan ini bukan 10 kali, tak terhingga. Sedekah paling mudah apa? Ini. Sedekah apa? Paling mudah apa? Ini. Man, ya. Man fatra soiman karena lahu apa? Mislu ajrihi gara annahu la yanqusu min ajris soimi say'an. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, nanti kita kan itu ya, makan itu ya, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Lah ini apabila antum tadi itu puasa dan ngaji, ya, ngaji hatam atau 1 juz, maka yang memberikan makan tadi itu dapat juga ngajinya, Mas. Tadi misalnya saudara tadi ngaji 1 juz, baru 1 juz. Sekarang makan apa? Dikasih takjil, dikasih apa? Buka puasa. Maka orang yang mengirim ya tadi yang ngasih kepada kita itu, pahala kita itu sama. Pahala kita tadi ngaji, mungkin tadi kita ngajar, tadi kita apa, maka orang itu mendapat copy paste lah pahalanya itu. Tapi tanpa mengurangi pahala kita. Maka niatkan saudaraku itu. Sekarang mungkin kita semua makan di sini. Sama dengan Pak Slamet dulu, saat mahasiswa rebutan takjil. Kalau dulu zaman saya Pak Slamet dulu nggak ada di teknik takjil. Saya rebutan di VIA, bukan di sini. Di teknik belum ada, tapi di VIA ada, kampus sebelah. Rebutan, niatkan nanti. Saya sekarang memang dikasih makan sama, tapi nanti setelah saya sukses, setelah jadi apa komisaris utamanya Pertamina, ya, ya saya jual Pertamax nanti buat makan se-Indonesia, ya. Niatkan mulai sekarang, ya. Tuh ya. Ini juga saudaraku, ya, telah berbuka, ini Rasulullah juga ini telah berbuka di tempatmu orang yang berpuasa, telah makan makananmu orang yang baik dan malaikat mendoakannya. Tapi bahasa saudaraku, setelah kita makan, kita doakan yang berikan itu. Doakan, semoga orang yang berikan makan kami buka ini diampuni dosanya, gitu loh. Jangan langsung makan tanpa bismillah, tanpa doa langsung rebutan. Tapi doakan mereka itu. Doakan semoga berikan apa? Ini diampuni dosanya, diberi rahmat, bebaskan api neraka, ya. Saudara, kalau kita lihat doanya, doa kita, ini kan masuk di sini. Ada 3 orang yang berdoa tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Belum ada pemimpin yang adil ya. Belum ada ya. Pemimpin apa sekarang ya? Orang berpuasa ketika dia berbuka. Maka nanti antum pas saat buka, doakan orang tua antum cukup mendoa juga. Jangan sampai doa cukup doa puasa. Allahumma lakal sultu, bukan langsung ya Allah, berilah kami kesuksesan, berilah kami cepat lulus, berilah kami EPK yang 4, berapa, lulus sekian, dan bekerja. Doakan itu. Doanya apa? Menjelang buka, saat buka puasa. Itu, ini kan sudah jelas orang yang berpuasa ketika dia berbuka tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak berdoa itu. Berdoanya orang tidak tidak ditolak oleh Allah, doa orang yang berpuasa. Dan doa orang yang ini kita kan nggak masuk ini. Kita masuk di nomor 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Tadi ada 4 saudaraku. Ada puasa 24 jam, kedua adalah perbanyak sholat, ketiga apa? Perbanyak tilawah Quran, keempat adalah sedekah. Yang kelima apa? Hifdzul lisan. Nah, kalau sekarang tidak hanya lisan ya, tangan kita, karena tangan kita pegang apa? Pegang HP ya. Pegang HP ya, jaga semuanya sekarang. Tidak hanya lisan, tapi apa? Juga tangan kita jangan sampai nulis enggak apapun di kolom-kolom apa WA atau yang
lain-lain. Dari Abu Hurairah secara riwayat menukilkan bahwa hadis Nabi, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat kebodohan dan sia-sia. Bila ia dicaci maki orang lain atau diperangi, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya berpuasa. Dalam ayat tadi juga bahwa ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Ya, harus berkata yang jujur. Yang keenam, yang terakhir, kalau kita di bulan Ramadan ini adalah nujumul masajid. Apa ini? Iktikaf. Iktikaf di bulan Ramadan. Ya kalau bisa 30 hari. Tapi kita kan nggak mungkin 30 hari. Atau 10 hari terakhir. Kan nggak mungkin juga. Kalau nggak mungkin juga, carilah yang ganjil-ganjil. Tanggal 21, 23. Atau kalau nggak bisa, mulai di sini tadi duduk niatkan, saya iktikaf. Jadi jangan patah semangat. Setiap ke masjid kita duduk niatkan nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Kalau nggak mau niat ya dalam hati, saya mau iktikaf cukup. Karena lillahi ta'ala. Jadi mulai saat ini pokoknya masuk masjid sudah. Apalagi datang nanti habis sahur ke masjid, usahakan sholat 5 fardu jamaah di masjid, usahakan itu. Ya. Kenapa? Karena iktikaf itu saudaraku sudah zaman dulu. Ya. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 125. Ya. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami letakkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Begitu juga surah Al-Baqarah 187. Sama juga itu. Ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengatakan bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, ya. Iktikaf itu perintah Allah. Hanya kita saja yang harus apa? Menyiasati agar kita tidak sampai di bulan Ramadan ini kita tidak iktikaf. Maka oleh karena itu setiap datang ke masjid niatkan kita untuk apa? Iktikaf. Itu. Saudaraku, ini 6 hal bagaimana kita untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi kan sudah jelas bahwa puasa ya man kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina lakum tattaqun, hanya untuk takwa. Apa takwa itu? Nah, ya. Kalau kita ingat apa takwa itu? Ada katakan takut. Ya. Takwa kalau kita lihat di sini ya, takwa. Apa takwa itu ya? Nah, ya. Takwa, ketakwaan atau kesadaran akan Allah. Dalam konteks Islam, takwa itu merujuk pada kepatuhan dan rasa takut kepada Allah yang apa? Mendorong seorang muslim untuk hidup sesuai dengan petunjuknya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatannya. Jadi setelah kita puasa Ramadan ini, apa kita mendorong ke lebih baik atau ke lebih jelek? Ya. Jangan sampai kita sekolah 1 bulan ini tidak ada manfaatnya. Dalam sekolah kita tadi itu kita sudah ada mankoma, ada mansoma, ada tilawatul Quran dan lain-lain. Bagaimana setelah ini? Makanya setelah Ramadan, bulan apa namanya setelah Ramadan? Setelah Ramadan bulan April apa Syawal? Ya, April apa Syawal? Syawal. Apa Syawal? Peningkatan. Nah, ya peningkatan. Maka dalam Islam itu setiap bulan ada maknanya. Coba
Masehi kan nggak jelas. Kalau konteks tahun Hijriah, bulan Sa'ban, bulan Rajab, ada semua, ada sejarahnya, ya. Maka dari itu takwa, konsep takwa ini yang artinya adalah patuh dan taat kepada Allah, mendorong, karena takut dan patuh mendorong kita untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hudal linnas, sesuai dengan petunjuk apa? Al-Quran. Kenapa? Al-Quran merupakan hudal linnas, ke sana. Jika kita setelah selesai sholat, setelah salat maghrib ini tidak sampai pada petunjuk-petunjuk itu, hudal linnas tadi itu, maka kita bukan gagal sih, mungkin kurang optimal, kurang optimal, ya. Kita pelajari lagi, usahakan lagi, jangan sampai nanti masa tua, ya. Sehingga di sini apa? Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya yuhadimna ittaqullah, ya ayyuhalladzina taqullah wa qulu qawlan sadida. Itu konsep takwa. Insya Allah dengan tadi itu, dengan enam strategi tadi, 6 pendidikan tadi itu, ya semuanya berat. Tapi kalau yang tanpa biaya kan apa itu? Banyak sholat, man koma Ramadan, man soma Ramadan, baca Quran, itu hal-hal yang mungkin kita mampu melakukannya. Apa makna takwa sedalam kehidupan sehari ini? Ya apa? Kalau takwa apa? Kita lihat, patuh pada syariat. Kayak misalnya gini, waktu kemarin kita itu penentuan awal puasa, itu kan pengumuman ini kan jam 8 malam atau jam 7.45. Tiba-tiba besok puasa. Kan ada yang bilang, loh, wah, seakan nggak alhamdulillah. Padahal kalau sudah masuk puasa, otomatis malam itu malam penuh berkah, malam penuh rahmat, malam penuh magfirah. Jangan sampai sekali-kali Anda mengatakan pada Islam, pada ayat-ayat Quran. Ya, itu ya. Yang kedua, manas takwa apa? Kita menghindari dosa. Ya, menghindari dosa. Ya. Yang ketiga apa? Niat ikhlas. Yang ketiga, manfaat takwa apa? Manfaat takwa apa? Kita kedekatan dengan Allah. Takwa ini membantu kita apa? Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan mendalam keberkahannya juga dengan dekat dengan Rasulullah. Ketentraman hati. Nah, ya. Dengan menjaga takwa, seseorang akan merasakan apa? Ketenangan dan kepuasan batin karena hidup dalam keridhaan Allah. Lalu apa? Nanti kita ditempatkan di hadapan Allah. Maka dari itu saudaraku, masih mumpung di bulan Ramadan ini, kita berdoa. Doanya apa? Allahumma salimna li Ramadan wa salim lana Ramadan wa salim Ramadan lana wa salim wa taqabbalan. Jadi arti ini, selamatkanlah kami di bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan pada kami dan selamatkan Ramadan juga pada kita sembilan. Maka terimalah doa-doa kami. Mumpung masih tanggal 8 Ramadan nanti malam, ya. Masih ada 23 hari lagi. Tidak ada yang tidak, karena puasa 30 hari, beda dengan salat hanya 5 menit, haji hanya 5 hari, tapi kalau puasa berapa? 30 hari. Jadikan momentum ini, jadikan momentum sebagai langkah awal kita atau langkah optimal kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah di antara kamu, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sampai jam berapa, Mas Indra? Sudah cukup ya? Oke, mungkin itu. Mohon maaf semuanya. Semoga kita semua dijadikan umat Allah, umat Rasulullah, dan menjadikan Islam sebagai agama kita, din kita sampai di akhir hayat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasa kita, tilawat kita, sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu minkum bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.